siang untuk semua rekan-rekan guru. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Impres SD 9, yang terhormat Ibu dan Bapak Guru Sekolah Dasar SD Impres SD 9. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa, karena pada siang hari walaupun dengan kondisi suasana yang panas, tetapi kita tetap bersemangat untuk mendengarkan sedikit sosialisasi tentang budaya positif yang akan kita terapkan di SD Impres SD 9. Baik, Bapak Ibu Guru, untuk menstimulus pemikiran kita, marilah kita coba kita perhatikan. Pasti Bapak Ibu sudah mengetahui siapakah sosok ini? Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Ya, jadi ini adalah Bapak Ki Hajar Dewantara. Jadi beliau adalah sosok yang sangat inspiratif bagi kita kaum guru dan sangat berjasa di dalam dunia pendidikan. Nah, kita ketahui bahwa di dalam dunia pendidikan kita selalu mengingat dengan trilogi pendidikan Indonesia, yaitu dengan semboyan dari Bapak Ki Hajar Dewantara, yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarsa, dan Tutpuri Handayani. Ya, sangat familiar kata-kata ini. Jadi Ngarso Sung Tulodo itu adalah kita sebagai guru itu memberikan teladan atau among yang baik bagi anak didik kita. Kemudian Ing Madya Mangunkarsa itu adalah di tengah memberikan motivasi. Jadi seorang guru harus bisa berada di tengah-tengah untuk memberikan motivasi kepada anak didik kita. Kemudian di belakang sebagai pemberi dorongan. Jadi kita harus selalu mendorong anak didik kita untuk selalu lebih baik lagi untuk masa depannya nanti. Ya. Kemudian yang berikutnya, jadi selama ini saya pribadi hanya tahu bahwa ingat bahwa hanya ada 3 semboyan filosofi pendidikan itu. Tetapi ada banyak sekali pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang diantaranya itu seorang pendidik itu diibaratkan sebagai petani atau tukang kebun. Jadi dia itu merawat sesuai kebutuhan dari tanaman-tanaman itu agar tanaman itu dapat tumbuh dan berbuah dengan baik. Di sini artinya kita sebagai pendidik itu harus benar-benar melayani berbagai bentuk atau ciri khas peserta didik. Sebagai pendidik juga kita harus memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk mengembangkan ide, berpikir positif, juga kreatif dalam mengembangkan bakat dan minatnya. Terus ada lagi salah satu filosofinya, yaitu tentang kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi anak didik kita tahu bahwa mereka berada di sekitar lingkungan alam. Jadi mereka itu harus berbaur dengan kondisi alam yang ada di sekitarnya. Dan yang kedua dengan kondisi zaman. Kita tahu yang sekarang banyak sekali teknologi canggih yang dapat dipelajari oleh anak. Jadi kalau dulu mungkin guru itu adalah model, tapi sekarang banyak sekali pembelajaran yang mereka dapat dari dunia teknologi. Jadi guru itu harus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Tetapi berkembang sini bukan berkembang secara bebas ya. Apa saja masukan yang positif itu kita terima, tapi kalau yang negatif boleh kita tolak gitu. Kemudian dari itu semua, tujuan pendidikan yang kita tahu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak. Jadi kita menuntun anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaannya yang setinggi-tingginya sebagai anggota masyarakat. Jadi dari dunia pendidikan, makanya mereka akan berkembang di dunia kemasyarakatan menjadi anak yang lebih baik lagi. Jadi tujuan pendidikan itu untuk membahagiakan anak. Jangan anak-anak itu merasa tertekan ketika mereka berada di dalam dunia pendidikan. Sehingga itu kalau dulu adalah sumber modal satu-satunya. Tapi sekarang bagaimana kita memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik kepada mereka, sehingga mereka dapat mengeluarkan ide-ide mereka, dapat menjawab pertanyaan mereka sesuai dengan kehidupan mereka. Jangan misalnya apa itu kunyit, gunanya untuk apa, lepas, biarkan mereka berkembang, memberikan jawaban. Kita
bisa memberikan masukan ketika mereka mempunyai kesalahan-kesalahan, kita bisa memberikannya dengan baik. Kemudian mandiri. Jadi seorang guru itu tidak statis, tidak diam di tempat, harus bisa mengembangkan dirinya. Jadi sekarang itu banyak sekali webinar, workshop, ataupun kegiatan-kegiatan pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah lewat dunia maya, karena kita selama ini ada COVID, jadi sering melakukan kegiatan-kegiatan pembelajaran itu melalui daring. Jadi banyak sekali di situ. Ayo ikut sosialisasi, ayo ikut webinar. Itu saya harapkan dari Bapak Ibu semua bisa mengembangkan ilmu pengetahuan kemandiriannya itu agar bisa menjadi untuk menambah wawasannya di dunia pendidikan. Kemudian refleksi. Ketika kita melakukan pembelajaran itu, seorang guru itu merefleksi kembali. Oh, tadi saya belajar ini nih betul apa tidak ya? Atau dari tadi itu hanya saya yang ngomong saja? Anak murid tidak ngomong, hanya diam saja, suruh kerja-kerja saja. Tidak ada maksudnya ada anak-anak tidak berpikir, oh bagaimana ya? Saya dari tadi disuruh tulis terus. Kita merefleksi lagi, apakah pembelajaran kita tadi sudah baik atau tidak. Kemudian kolaborasi. Jadi ini sangat penting ya, kolaborasi. Sekarang juga saya berterima kasih teman-teman guru sudah bisa berkolaborasi, dan saya harapkan ke depannya lanjut terus ke depan supaya kita tetap berkolaborasi bagaimana kita membangun sekolah ini menjadi lebih baik lagi. Jadi seorang guru itu harus mempunyai kreativitas, membuat bagaimana supaya pembelajaran ini menarik bagi anak-anak. Jangan hanya menonton guru itu berdiri di depan. Ayo kita ajak dia keluar, mengenal alam. Jika ada tema tanaman, ayo kita mau dari akar, daun, batang. Langsung anak-anak itu mereka mungkin dengan melihat mereka langsung bisa dapat menyerap pendidikannya. Saya rasa ini dalam nilai seorang guru sudah ada, tapi perlu kita tingkatkan lagi ya. Kemudian peran guru penggerak. Ini kalau ini kami punya ya, guru penggerak itu harus bisa menjadi pemimpin pembelajaran, kemudian mewujudkan kepemimpinan murid, mendorong kolaborasi, menjadi coach bagi guru lain, dan menggerakkan komunitas. Dan saya harapkan nanti kita adakan komunitas guru, mungkin ada unek-unek apa, mungkin kalau saya begini, anak-anak tidak mampu matematika, kita bisa kan mungkin dengan Ibu Kasum bisa matematika, ayo kita belajar sama-sama seperti AKM kemarin, ayo kita sama-sama berkolaborasi, bisa membantu kelas 5 dalam literasi dan numerasinya. Jadi tidak kelas saya saja, atau kelas itu tanggung jawab dia, tidak ya. Jadi kita mengembangkan bersama-sama, mari kita membantu bersama-sama. Oke, kemudian di sini tadi kita akan belajar budaya positif. Jadi kita tahu bahwa makna disiplin, jadi arti dari disiplin. Jadi disiplin itu berasal dari bahasa Latin yang itu disciplina, yang artinya belajar. Jadi dalam perkembangan zaman ini kita berpikir bahwa disiplin itu suatu aturan yang harus dilaksanakan oleh peserta didik atau murid, tetapi tidak. Tetapi bagaimana anak itu belajar menjadi sesuatu yang dilakukan oleh orang lain itu untuk mendapatkan kepatuhan, kan selama ini kita pikir. Padahal tidak. Yang kita ajarkan itu dari disiplin adalah bagaimana mereka belajar, bagaimana mereka menghargai dirinya sendiri, bagaimana mereka membuat mereka punya kesalahan itu dapat diperbaiki. Mereka belajar untuk memperbaiki kesalahan. Bukan kita menuntut mereka harus patuh, tetapi mereka bagaimana mereka harus belajar. Untuk apa? Untuk mencapai suatu tujuan yang mulia. Ya, dari disiplin tadi pasti tentunya ada nilai-nilai kebajikan. Sesuai dengan sekarang ada program kurikulum merdeka, jadi nilai-nilai yang kebijakan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia itu yaitu kita kenal dengan elemen dimensi profil pelajar Pancasila. Jadi setiap hari kita sudah menyanyi dengan anak-anak. Yang pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi setiap anak didik itu tentunya pasti mempunyai, dan kita guru juga pasti beriman, mempunyai iman dan takwa, menjalankan segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Jadi itu yang harus kita kembangkan di sekolah ini, mungkin dengan adanya kegiatan-kegiatan seperti
setiap kita kan pelajaran dari jam 7 sampai jam setengah 1. Mungkin ada waktu jam 12 kita bersama-sama dengan anak murid kita untuk sholat berjamaah. Itu adalah merupakan budaya-budaya yang harus kita terapkan di sekolah ini. Jadi itu adalah merupakan suatu istilahnya kebaikan yang kita tunjukkan, kita kembangkan dari sekolah ini. Nah, kemudian mandiri tadi jelas kita berharap anak-anak itu supaya mereka lebih mandiri lagi. Terus bernalar kritis, mereka mempunyai kemampuan untuk pemikiran yang lebih lagi, bisa mampu mengeksplorasi pemikirannya untuk menemukan hal-hal yang baru. 3 dari motivasi perilaku manusia. Ya, motivasi yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, kadang-kadang kita melakukan sesuatu itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, yaitu yang dinamakan restitusi. Jadi kita akan memahami perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Lanjut. Ya, biasanya kita melakukan disiplin itu yang pertama itu biasanya dalam bentuk hukuman. Jadi kalau hukuman itu adalah tindakan disiplin negatif. Tidak kita pungkiri bahwa rata-rata semua sekolah itu melakukan tindakan disiplin negatif dibandingkan dengan disiplin positif. Apa yang akan terjadi jika kita melakukan tindakan hukuman kepada anak? Itu adalah identitas gagal. Berarti kita gagal. Karena apa? Karena setiap kali kalau kita memberikan hukuman kepada mereka harus berlutut atau lari, itu kan salah juga ya. Itu pasti besok mereka ulang lagi. Itu akan terjadi sesuatu menyakitkan. Mungkin di sini hukuman itu secara fisik sudah tidak bagus, apalagi verbal. Katakan, hei kamu itu tidak boleh pakai teriak itu sudah tidak bagus. Itu adalah psikis anak. Itu verbal, hukuman verbal akan mengganggu jiwa anak, pikiran anak. Bisa saja dia akan tidak suka dengan mata pelajaran itu. Kita membentak dia. Kenapa anak datang ke sekolah itu tujuannya tadi itu untuk mendapatkan keselamatan, kebahagiaan. Ketika mereka sudah malas dan sudah dengar mereka takut kami tidak mau lagi ini dengar ibu itu mau datang lagi sekolah, itu kita gagal. Itu akan membekas kita sebagai guru, kita sebagai identitas yang gagal. Ya, dan mereka itu adalah anak-anak yang mudah tersakiti perasaannya nanti. Dan itu akan terjadi jangka waktu yang panjang. Sampai mereka besar juga, mereka akan ingat. Waktu SD itu ibu guru itu kejam dia. Dia dulu pukul kami, terpeleng kami. Itu akan membekas. Jadi dulu, minta maaf saya itu guru penggerak ini, angkatan 6. Itu untuk SD cuma kami 2 orang. Dari SD 9 dan SD 15. Jadi saya patut berbangga. Karena saya masuk di dalam itu dengan begitu ujian yang sangat berat sekali, dengan diseleksi dengan begitu susah dengan ujian seleksinya. Tapi saya bangga bagaimana saya ingin memajukan sekolah ini. Mungkin insya Allah dengan adanya guru penggerak kita bisa guru-gurunya jadi guru makin lebih baik. Saya kan guru punya, sampai saya ke depan itu saya suka mengembangkan kreativitas kepada anak-anak. Jadi itu ya hukuman terbaik. Jadi kita berusaha di sekolah untuk bisa membiasakan diri dari hukuman yang tindakan hukuman itu kita pelan-pelan kita berubah menjadi tindakan yang positif, jangan lagi negatif. Kemudian konsekuensi. Jadi konsekuensi itu apabila sesuatu harus terjadi. Terus anak-anak juga tidak nyaman dan itu hanya jangka pendek. Ini juga sama seperti kita memberikan konsekuensi juga pengarahan. Jika kamu melakukan ini, ibu ada hadiah loh. Atau ini kalau kamu dapat nilai bagus pasti ibu akan beri. Itu sebenarnya bagus, tetapi kan jangka pendek. Ketika dia tidak mau lagi, ketika dia tidak mendapat hadiah dari gurunya, saya tidak akan mau lagi kerja itu. Itu saya mau lagi biar sudah ya. Nah itu juga efek yang tidak bagus. Sekolah lagi ya. Besok kita sekolah betul nih. Jadi kita panggil dia, tapi dalam sesuatu itu kita memberikan anak-anak itu sebuah restitusi itu tidak boleh langsung mencat anak di depan. Karena itu tadi saya sudah sampaikan di depan, menyakitkan anak itu perbuatan tindakan hukuman verbal, psikis anak akan terganggu. Jadi ketika mereka itu membuat kesalahan, sebentar dulu kita tenang, tetap kita
belajar dan lagi dalam pelajaran, tetapi sebentar dulu. Oh nanti Via istirahat atau pulang, Via ketemu sama Bu Guru ya. Saya rasa dengan tindakan yang positif kita memberitahukan nasihat itu menjadi mungkin lebih baik lagi. Jadi pelan-pelan kita omong. Karena anak-anak tuh kalau udah hukum kita tambah gila, tambah ini bebal, tambah lihat. Tidak kan besok kita buat lagi. Coba kita memberikan. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi yang terbaik untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa, nanti mereka akan jadi orang seperti apa. Tujuan itu adalah tujuan mulia, bagaimana mereka nanti besok-besok memperlakukan orang lain. Jadi dengan restitusi itu kita tadi sudah menanyakan mereka dengan baik. Saya salah Bu. Makanya dari itu kita harus mempunyai keyakinan kelas. Di kelas itu harus mempunyai aturan tadi, mempunyai keyakinan. Jadi ditulis kita sama dengan anak itu harus kolaborasi. Apa yang kamu mau? Dikatakan sehingga mereka terikat. Tadi saya tuh tidak boleh terlambat lagi. Kalau terlambat ada denda atau apa. Itu mereka sudah tahu konsekuensi apa yang mereka lakukan. Jadi ini contoh-contoh keyakinan di kelas. Guru dan murid harus membuat kesepakatan kelas. Jadi aturan itu jangan kita buat sendiri. Tidak boleh membuang sampah, tidak boleh, bukan kita ya, bukan kita yang membuat. Kita membuat kesepakatan dengan anak-anak. Jadi anak-anak itu tulis banyak. Jadi mereka sadar diri. Saya tadi dengan ibu guru sudah buat kesepakatan. Keyakinan kelas seperti apa? Ya seperti ini. Bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Jadi mereka sudah tahu. Jangan setiap hari kita omong, tetapi dari mereka sendiri, di kesepakatan mereka sudah buat. Saling peduli, menghargai dan saling membantu sama lain. Menjaga, meletakkan barang di dalam kelas sesuai dengan tempatnya. Kemudian mengerjakan tugas tepat waktu dan aktif di dalam kelas. Ini dibuat kalau bisa setiap guru bersama muridnya apa yang mereka mau. Jadi bukan hanya pihak. Jadi kau yang sudah sama-sama dengan ibu guru, kalau kau terlambat kau tahu tuh apa yang kita punya keyakinan di kelas. Jadi sudah tahu kita tempelkan di papan. Kalau bisa perlu dengan tanda tangan. Jadi mereka sudah tahu apa yang harus mereka lakukan. Jadi ini ditaruh di kelas, dibuat dan ditaruh di dalam kelas. Ya. Jadi dari aturan-aturan kelas yang sebelumnya kita buat itu kita munculkan keyakinan kelas pada anak. Tadi contoh keyakinan sudah ada. Terus setelah meyakini mereka punya kewajiban apa, pasti lingkungan mereka akan menciptakan lingkungan yang positif di lingkungan sekolah. Setelah di lingkungan sudah baik, sudah positif, tentunya akan melahirkan budaya positif yang baik untuk sekolah kita. Ya, jadi kita harus belajar pelan-pelan ya. Namanya ini tidak semudah membalikkan telapak tangan. Jadi harus kita terapkan secara perlahan-lahan kepada anak didik kita. Karena kita tahu juga lingkungan yang mempengaruhi. Tetapi kalau kita sebagai guru, sebagai pendidik, kita baik mengajarkan mereka, tentunya pasti kita melahirkan anak-anak yang berpotensi baik di lingkungan mereka. Jadi kita tahu bahwa kebutuhan dasar manusia itu kebutuhan untuk bertahan hidup, kasih sayang, rasa diterima, atau love and belonging, and kebebasan, freedom, kesenangan, fun, dan penguasaan atau power. Jadi saya ambil contoh tadi, anak saya itu pas ujian, salah satu anak itu keringat dingin, gemetar tangannya. Aduh ibu ini gemetar tangannya tadi, dari Fian juga. Kenapa Fian? Lapar ibu. Jadi itu dia punya kebutuhan untuk bertahan hidup. Datang sekolah mungkin lapar, tidak makan. Kita berikan kesempatan. Jangan kita sampai anak semaput muntah dulu baru kita tangani. Kalau dia sudah rasa pusat, kita berikan kesempatan dia ke kantin makan dulu ya. Apalagi kami kurikulum merdeka ini. Merdeka, tapi merdeka bukan merdeka sebebas-bebasnya. Kita memberikan kesempatan kepada anak untuk berpendapat. Dari situ dia mampu benar. Saya ini lapar, besok saya tidak mau. Dia kan berpikir, kalau saya lapar ini saya sama aku seperti sekarang ini. Besok dia datang dalam keadaan kenyang, dia datang. Ya, jadi itu
kebutuhan dasar manusia, kebutuhan anak juga kita harus tahu. Jangan kita hanya main marah sepanjang hari sepanjang malam, kita tidak akan dapatkan apa-apa. Jadi malah biasa guru takut, anak murid takut dengan kita. Jadi kita membuat anak didik kita itu seperti anak kandung kita sendiri, yang bagaimana kita merangkul. Mungkin kita tidak tahu ya, karakter anak itu berbeda-beda. Ada anak yang satu, dia membuat onar di kelas itu, mungkin kurang mendapatkan kasih sayang dari rumah. Dia menganggap sekolah ini, oh ibu guru saya ini dan orang tua saya. Karena kasih sayangnya orang guru ini setiap hari tanya, kau bagaimana? Kita ngobrol komunikasi, kenapa mungkin ada. Jangan kita langsung marah-marah. Mungkin dia tidak kerja PR, mungkin ada sesuatu hal. Mungkin tadi dia mencari ikan di laut, apa. Kita merangkul dia. Kalau memang sudah tidak bisa, dia tetap kita konsultasikan, kolaborasi dan orang tua. Karena kolaborasi ini bukan hanya kita guru, orang tua juga harus perlu kita komunikasikan bagaimana. Jadi saya selalu di sini kelas 6 kemarin saya lihat di jalan sudah mendatangi rumah salah satu siswa. Jadi itu adalah tindakan yang positif. Yang insya Allah mungkin besok-besok dengan kegiatan ini, dengan ibu pergi kunjungan rumah, akan mungkin pelan-pelan mereka sadar. Mungkin lingkungan mereka juga mungkin sudah seperti itu, tetapi kita tetap berusaha. Kita sebagai guru tuh tidak ada yang tidak baik untuk anak. Menurut kita baik, kalau kita marah baik, tetapi belum tentu untuk mereka. Jadi kita bagaimana kita buat, memang namanya manusia itu tingkat kesabarannya itu terbatas, tetapi kita sebagai guru harus bisa memanage kita punya diri, karena kita adalah pamong atau among bagi anak didik kita. Jadi kita harus memberikan contoh yang terbaik. Jadi jangan kita buat yang tidak baik, nanti mereka akan tiru ya. Tetapi kita harus merangkul mereka, membuat mereka seperti anak kita di rumah. Mungkin salah anak kita di rumah juga dengan kita juga takut juga nih. Tetapi kita buat bagaimana anak kita, karena mungkin sudah tahu karakter kita, tapi kita membuat mereka lebih baik lagi, supaya mereka itu menjadi anak di masa depannya tidak takut. Mereka bisa mencapai kebahagiaan tadi ya, mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Kemudian kita tahu 5 posisi kontrol guru. Jadi saya sudah jelaskan di depan, ada 5 posisi kontrol kita guru. Yang pertama posisi penghukum. Jadi posisi penghukum itu tidak baik ya, penghukum itu tadi baik fisik maupun verbal, merupakan kata-kata itu akan mengganggu psikis anak. Psikis anak menjadi tidak baik. Jangka waktu yang panjang mereka akan ingat. Itu tidak bagus. Kemudian posisi membuat merasa bersalah. Misalnya seperti ini. Misalnya kita lihat anak-anak pukul meja misalnya. Pukul meja. Aduh Revan, tolong kok, kesian ibu guru kok, tolong kok. Jangan ini membuat ibu, jangan pukul meja, tolong kok, nanti ibu kepala marah saya kok, tolong kok. Biasanya mungkin pasti ada kata-kata seperti itu kan. Jadi anak-anak itu merasa dirinya bersalah. Saya ini gimana? Tapi itu adalah jangka waktu yang pendek. Anak tidak akan jerah. Esok aja buat lagi itu. Jadi kita membuat anak merasa diri bersalah sekali. Bagaimana ibu guru suruh ngomong begitu, saya bersalah sekali. Yang ketiga teman. Membuat anak itu di posisi teman. Maksudnya kita ini apa-apa. Itu bagus juga, tetapi untuk jangka panjang tidak bagus ya. Karena kita harus memposisikan diri kita itu sebagai seorang guru juga. Ada waktu-waktu tertentu membuat mereka sebagai teman kita. Tetapi tidak semua waktu harus kita jadikan mereka teman, tidak. Terus memantau. Itu guru hanya kalau dia sudah berkesan 1 kali, 2 kali, dia suruh kalau dia jadi pemantau saja. Dia bisa melihat, oh ini begini. Itu juga adalah posisi yang baik juga ya. Karena kita tidak memberikan hukuman yang kasar. Kemudian yang terakhir, kita harus mencapai pada posisi manajer, kontrol manajer. Guru itu harus mencapai posisi manajer. Kita ini sebenarnya sudah manajer, walaupun bukan di perusahaan, tapi di sekolah. Kita itu memposisikan diri kita itu yang terbaik adalah posisi manajer. Jadi seorang manajer itu harus kita sudah mempunyai keterampilan di posisi teman, kita sudah pemantau. Terus kita juga tentu bisa menjadi manajer bagi anak murid kita, di mana
anak-anak itu diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lainnya. Di sini penekanannya bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi, dapat bekerja sama dengan murid bagaimana untuk memperbaiki kesalahan yang mereka. Jadi saya punya contoh kemarin, kasus sudah dibuat kemarin. Kenapa ini Dea, misalnya Dea tadi, saya kan sudah buat sepakat dengan anak didik saya bahwa kalau ulangan tidak boleh pakai kertas, jadi harus pakai buku. Jadi harus pakai buku, ada buku matematikanya sendiri, ulangan buku bahasa sendiri dan lain sebagainya sendiri-sendiri. Kemudian anak dia ini pakai kertas, dia tidak bawa buku, jadi pakai kertas. Jadi tidak mungkin saya tidak kasih dia ulangan, toh tidak mungkin toh, usir dia keluar atau apa, tidak mungkin. Jadi saya memanggil dia, oh sebentar, dia tunggu dulu, jam ibu pulang sebentar. Ibu ada pertemuan, ada berkomunikasi dengan dia. Jadi dia, jadi ibu tanya, dia, kenapa kamu tidak membawa buku ulangan? Terus dia bilang, oh saya tidak membawa buku ulangan itu karena saya tidak ibu, saya lupa. Jadi dia punya alasan. Bukan kita, kau tidak bawa buku ulangan, bodoh sekali kau itu. Itu sudah hukuman verbal, kita sering lihat itu. Itu sudah hukuman psikis anak. Sampai di rumah kan marah lagi dengan orang tua. Jangan heran anak itu jadi bebal di kehidupannya akan datang. Jadi kita ngomong baik-baik. Dia, kenapa dia tidak membawa buku? Pasti dia punya alasan. Itu sudah berpikir, bernalar kritis. Oh saya lupa membawa buku, bukan saya lupa, dia bilang. Tadi pagi saya bawa buku salah. Ibu seni musik yang saya bawa, bukan ini seni rupa misalnya begitu. Oh iya, lain kali kira-kira apa yang konsekuensinya? Apa keyakinan yang kita sudah sepakati di kelas? Oh bahwa kalau di kelas, dia ingat sudah. Oh waktu itu ibu sudah bilang, kita sudah sepakat nih di kelas bahwa kita harus membawa ini buku, kalau kerja itu pakai buku ulangan. Nah sekarang dia kan sudah tahu keyakinan kelas yang kita buat. Sekarang dia bagaimana pemecahan masalahnya, tindak lanjut apa yang pasti dia akan ngomong. Oh lain kali itu saya tidak boleh lagi bawa tidak boleh salah dalam buku, membawa buku. Saya harus teliti malam, saya besok mau ke sekolah, saya harus sisipkan buku ulangan itu. Apa yang ibu omong saya harus apa. Jadi kita membuat anak itu memperbaiki kesalahannya. Kalau kita omong hukuman, itu tidak akan. Itu besok dia buat lagi, hari ini dia besok dia buat lagi. Tapi kalau kita dari hati ke hati, kita memberikan nasihat, saya yakin insya Allah pasti akan ada perbaikan dari dalam dirinya. Jadi kita tahu bahwa motivasi itu harus dari dalam diri anak. Motivasi dari eksternal, dari guru itu tidak mempan. Kadang guru omong juga, palingan sebentar mereka buat. Jadi motivasi yang kita harapkan itu motivasi dalam diri anak. Tadi kita sudah lakukan restitusi, toh? Menanyakan keyakinan. Jadi restitusi itu ada segitiga restitusi itu menstabilkan identitas, kemudian menanyakan keyakinan, kemudian yang ketiga validasi tindakan yang salah. Jadi kalau kita sebagai seorang manajer itu bukan hanya kita apa saja, tidak. Kita membuat itu anak-anak supaya bagaimana mereka. Kita tanya dulu, tadi saya sudah jelaskan semua. Jadi dari posisi manajer ini adalah posisi yang paling baik untuk anak didik kita. Mulainya, jadi marilah kita bersama-sama dengan guru-guru semua, saya harapkan kita bergandengan tangan untuk mewujudkan budaya positif kita di sekolah, dimulai dari kebiasaan positif yang kita lakukan setiap harinya sehingga akhirnya akan menjadi suatu budaya. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan pasti akan menjadi suatu budaya. Kita jangan terlalu menuntut anak, tetapi kita juga berusaha menjadi yang baik. Jadi ini adalah motivasi kita jangan menuntut anak, motivasi dalam diri kita juga dari dalam diri kita sendiri. Harus memotivasi diri kita sendiri supaya menjadi lebih baik. Ini untuk anak-anak kita, untuk mencapai kebahagiaan mereka
yang lebih baik lagi. Jadi dengan terselenggaranya budaya positif di sekolah, diharapkan dapat menumbuhkan karakter murid yang lebih baik, penuh hormat, kritis, dan lebih bertanggung jawab. Jadi dengan mereka punya kesalahan, mereka dapat bertanggung jawab dan menciptakan sekolah kita menjadi sekolah yang aman, nyaman, serta menyenangkan. Jadi sekian saja pembelajaran yang sosialisasi yang saya paparkan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jadi kalau ada yang ingin bertanya, kasih itu saja. Ibu mungkin. Terima kasih atas beberapa penyampaian dari Ibu Fit yang berkaitan dengan budaya positif yang seyogianya kita kembangkan di sekolah kita ini. Berkaitan dengan 5 posisi kontrol guru. Sebenarnya apa yang disampaikan oleh Ibu Fit ini memang sudah ada sejak kurikulum sebelumnya. Kurikulum sebelumnya yang lebih tercover pada kurikulum 2013. Di sana anak diajarkan untuk lebih bersikap positif, terutama pada diri sendiri. Jadi tidak berharap pada guru sepenuhnya. Nah, sekarang masuk kepada kurikulum merdeka. Di sini saya melihat ada 5 posisi kontrol guru ini. Pertama sebagai penghukum. Jadi selama ini pemahaman kita yang berkaitan penghukum ini hanya satu. Menghukum dapat menyebabkan anak rasa tersakiti. Ada di sini penghukum itu ada hukum yang bersifat negatif dan ada penghukum yang bersifat positif. Yang bersifat positif itu sudah masuk di dalam posisi manajer, di mana kalau pengalaman saya selama saya mengajar ini sudah 30-an tahun ini sudah ada. Makanya pertama tadi saya katakan bahwa penghukum itu sudah ada sejak kurikulum sebelumnya. Biasanya kami bersepakat di dalam kelas, misalnya melakukan hal-hal yang negatif seperti mengucapkan kata-kata yang tidak pantas untuk diucapkan di dalam kelas, bahasa-bahasa yang sangat tidak pantas, tidak cocok. Nah, kalau sudah ada anak yang seperti itu dipanggil, karena kita sebelumnya sudah sepakat kalau yang salah dia harus tulis apa yang dia buat salah sebanyak 20 kali. Misalnya, saya tidak mengucapkan kata ini lagi, saya tidak. Ini sudah ada. Hanya kita guru ini tidak menulis, tidak membuat untuk sebagai administrasi, dibuat seutuhnya supaya orang mengetahui bahwa kami ini sudah buat. Jadi setiap kurikulum itu saya yakin bahwa ada segi positif, tetapi ada sedikit juga segi negatif. Begitu juga kurikulum yang ada di kurikulum merdeka ini, memang pembelajaran dengan istilah memerdekakan anak dalam pembelajaran. Itu penting sekali, yang selama ini kita tidak pernah buat. Nah, jadi untuk itu penghukum saya rasa itu tetap ada. Kalau dari saya tetapi sudah masuk di dalam posisi manajer, membuat anak dia ingat, oh saya sudah tulis, betul ibu bilang tidak boleh omong seperti itu. Kemudian yang kedua, membuat merasa bersalah. Nah, itu memang segi negatif, itu banyak sekali. Anak, kau buat begitu, ibu itu, kau sudah buat ibu menjadi berdosa. Kata membuat ibu berdosa, dia merasa bersalah. Aduh,
saya ini begini, ibu ini sudah menjadi orang berdosa dalam pikiran anak-anak. Itu saya salut. Dan hal untuk membuat merasa bersalah itu jangan lagi kita terapkan di kelas. Kemudian posisi sebagai teman. Walaupun manajer kita berjalan, tapi teman itu tetap kita selit di antara itu. Artinya anak itu merasa dia dekat dengan gurunya. Sifat anak kalau kita sudah menjadi temannya, apa yang kita omong pasti dia buat. Apa yang kita bicarakan pasti dia buat. Itu pengalaman. Yang kedua, posisi pemantau. Ya seperti Ibu Fit katakan, saya sudah capek sekali, sudah lihat anak ini begini terus. Saya tunggu menjadi pemantau. Itu wajib guru itu menjadi pemantau. Tetap. Karena di sana nanti karena kita ada isi berkaitan dengan sikap anak, moral anak di dalam rapornya. Dan intinya, tolong Ibu Fit umpan balik. Kalau yang begini bagaimana? Menurut pendapat ini bagaimana? Sehingga Ibu Fit bisa, betul ibu saya juga sudah pernah alami. Dan kurikulum ini bilang kita harus begini. Agar siswa kita lebih dibuat menjadi siswa yang merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mari kita aplaus dulu untuk Ibu Kalsum yang telah memberikan umpan balik ya. Jadi saya sudah tekankan bahwa kita di sini saya berdiri bukan sebagai untuk menggurui, tetapi untuk kita sama-sama belajar. Jadi terima kasih kepada Ibu Kalsum yang sudah 30-an tahun, bahkan mungkin sampai 40-an tahun Ibu ya. 30-an tahun sudah berkelana di dunia pendidikan, jadi sudah banyak hal-hal yang baik. Dan saya yakin tentu guru-guru yang dulu mungkin lebih hebat. Karena saya juga terlahir dari guru-guru yang dulu yang memang membentuk kami, tetapi kita tidak tahu lagi sekarang harus harus lebih baik lagi ya. Ada perubahan kita. Tadi sesuai itu tadi kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi kita harus menyesuaikan dengan kondisi kita punya zaman sekarang. Anak dulu berbeda dengan anak-anak sekarang. Dari tadi ya, dari luar-luar, dari informasi dari luar. Jadi baik untuk restitusi, konsekuensi dan hukuman. Jelas kami di sana tadi untuk kami belajar untuk hukuman itu tidak boleh. Baik hukuman itu bersifat positif atau negatif tidak boleh. Apalagi menyuruh anak menulis 100 kata, itu sudah fisik maksudnya. Capek. Kalau menurut ibu mungkin ada dari itu. Dalam dia punya lahir dan batin tidak akan berserah. Dia hanya tulis saja. Itu tidak bagus ya. Jadi yang terbaik tadi adalah restitusi dengan menggunakan segitiga restitusi. Jadi semua itu posisi kontrol ini murid itu tuh semuanya bagus. Yang bagus itu posisi teman dan pemantau seperti yang ibu bilang itu bagus. Sesekali kita membuat anak jadi teman, tapi jangan terlalu maksudnya jangan terlalu setia nanti ke bawah terus. Ini tugas ibu saya mau kerja itu tidak apa-apa begitu. Itu sudah teman akhirnya anggap masa bodoh. Itu hanya sebentar saja. Jadi kita juga harus sebagai seorang posisi yang terbaik itu manajer. Ya, kalau posisi penghukum dan membuat merasa bersalah itu tidak boleh sama sekali kita lakukan karena tidak akan menemukan solusinya. Ketika kita melakukan posisi manajer, segitiga restitusi kita lakukan, yaitu menggali informasi anak itu supaya anak itu mengenal identitas seperti apa dia itu orangnya seperti apa. Saya orangnya pemalas, mungkin dengan perubahannya kita menggali informasi dia akan berubah menjadi lebih baik. Kemudian validasi tindakan salah. Kau lakukan itu tadi tindakan yang salah. Kira-kira tindakan tadi yang kau lakukan itu benar atau salah? Kalau kau datang terawat, saya salah bu. Dia menyadari dirinya. Oh saya salah ibu. Terus konsekuensinya apa nanti yang kau akan kamu lakukan? Ya ibu, lain kali saya tidak akan mengulangi lagi. Itu berarti dia punya keyakinan dari dalam dirinya sendiri ya. Kalau mungkin dulu disuruh tulis, kita rasa baik, tetapi untuk anak mungkin juga tidak baik. Mungkin hari ini dia ikut, besok sudah tidak lagi. Dan itu hanya berlaku mungkin beberapa anak mungkin yang benar-benar merasa dia bersalah, atau anak-anak yang punya tanggung jawabnya besar. Jadi, saya takut hari ini. Tapi kalau untuk anak-anak yang lain ya masa bodoh saja. Jadi posisi yang terbaik itu adalah posisi manajer. Kemudian yang berikutnya untuk
umpan balik. Jadi kita di sini memaparkan materi mungkin habis. Setelah selesai nanti baru ada umpan baliknya. Seperti itu, terima kasih masukan ini juga untuk kita. Merubah sesuatu hal yang negatif ke positif itu tidak semudah kita membalikan telapak tangan. Jadi pelan-pelan. Motivasi dari anak itu perlu ya Ibu Susi. Jadi terima kasih kepada Ibu Susi. Saya yakin dia guru yang luar biasa. Setiap hari datang pagi. Jadi contoh juga bagi saya. Jadi kadang-kadang saya malu sendiri. Tapi Mama Susi sudah datang pagi ya. Jadi bagus sekali, contoh yang baik buat teman-teman guru. Jadi mungkin teman-teman guru yang lain bisa mencontoh. Jadi setiap guru tuh punya sisi positif, tidak ada yang negatif ya. Negatif mungkin sedikit-sedikit saja ya, karena mungkin karakternya sudah dibentuknya seperti itu. Jadi tapi saya yakin guru itu sudah mendapatkan pembelajaran didaktik metodik, cara-cara bagaimana menangani. Kalau kita guru tidak bisa menangani diri kita sendiri, mengontrol diri kita, bagaimana kita bisa mengontrol anak-anak? Jadi harapan saya mari kita bergandengan tangan tadi, berkolaborasi bersama. Kemudian ada tugas juga yang sangat penting dari kami ini guru penggerak, harus membuat komunitas guru. Jadi kalau ada apa unek kita sampaikan. Dan manajer yang paling tinggi di sekolah ini adalah kepala sekolah. Jadi beliau harus bisa berkomunikasi dengan baik, kemudian dengan kami para guru bisa berkolaborasi, memberikan ide-ide, siapa tahu ada ide-ide atau masukan ketika kita guru mungkin agak keliru sedikit atau apa. Beliau ini sebagai posisi manajer sekolah yang paling tinggi. Jadi saya harapkan keyakinan kelas di sekolah itu diterapkan. Kita jangan datang hanya mengajar saja ya, tetapi kita membuat kesepakatan kelas. Terima kasih kepada Ibu Kalsum kelas 6 yang sudah membuat keyakinan kelas, dan saya harapkan ditempelkan di papan atau di kelasnya, ditandatangani bahwa anak-anak sudah membuat. Terima kasih luar biasa Ibu Kalsum. Mungkin teman-teman guru yang lain, karena Ibu mungkin kelas 3. Mari saya Ibu kepala sekolah. Terima kasih Ibu. Manajer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Walaupun kita sudah lewat jam pulang kita, marilah kita bertahan demi program. Ini program nasional ya. Apa yang dikatakan oleh Ibu V tadi, mereka di SD itu hanya 2. Kita tepuk tangan sekali lagi. Setelah saya mendapat informasi, jadi kami ke dinas selalu diberi arahan oleh Kadis. Jangan bosan-bosan untuk mengarahkan bawahannya atau guru bantunya untuk menjadi guru penggerak. Untuk mencapai kelulusan, guru penggerak banyak sekali dia punya liku-liku dan masalahnya dan cara kerjanya. Sampai Ibu Fit mengeluh setiap hari mau muntah. Nah beginilah, saya selalu memberi dukungan, memberi kekuatan, memberi dorongan, harus maju. Kalau sifatnya Ibu Fit, wataknya, kalau saya masih muda, kalau ke penggerak saya pasti lolos. Saya pasti, saya sudah bilang Ibu Fit, untung saya usia ini sudah begini. Untuk kita sebagai manusia, marilah kita berkembang, marilah kita maju sesuai dengan zaman, tuntutan. Jangan guru kita yang dulu-dulu terus, yang tidak tahu. Banyak guru yang tua ini tidak tahu memegang mouse. Itu sudah rugi sekali. Kalau saya biar sudah tua tetapi saya tahu. Karena awal dari laptop itu, komputer itu saya paling mahir. RPP dulu setelah jadi kepala sekolah 2003, menyusun RAP saya buat sendiri. Mengelola dana bos saya buat sendiri. LPJ saya buat sendiri. Sampai sekali. Yang berikut, untuk yang tadi Ibu paparkan, oke. Sebenarnya setiap kurikulum itu tuh yang itu saja, hanya pengembangannya sesuai dengan zaman. Nah, apa yang dikatakan Ibu V tadi, berkolaborasi, marilah. Yang seharusnya itu kelas 1 dengan kelas 4. Tapi kelas 1 ini belum begitu muncul. Mungkin Ibu terlalu banyak murid. Ke depan saya menunggu sampai Desember. Untuk yang berikut, saya akan mengadakan supervisi kelas pada bulan November. Karena ini di program saya, setiap kelas yang belum habis dia punya administrasi, tolong diselesaikan. Karena ini penekanan dari Bapak Pengawas. Bapak Pengawas ditekan oleh Kadis.
Ada beberapa guru yang masa bodoh saja. Nah, itu guru yang masa bodoh saja, menurut saya dia tidak mau berkembang. Dia tidak mau berkembang. Mengapa dia tidak mau berkembang? Hal-hal yang dia tidak mau berkembang banyak sekali. Yang terutama itu ekonomi. Itu semuanya serba uang. Yang kedua tenaga. Yang ketiga kemampuan. Itu 3 saja yang menyebabkan orang itu tidak buat begitu. Siapa sih yang tidak tahu? Kamu dari satu pribadi ke pribadi lain, saya sudah tahu. Walaupun saya juga begini-begini ya. Tapi saya bangga ya, saya refleksi diri saya sendiri. Setiap teman itu tidak seperti saya. Baru saya dengan Enda 4. Yang masa pensiunnya sampai dengan masa kepala sekolahnya sampai pensiun. Mengapa demikian? Kerja. Saya kemarin wawancara dengan guru Suradikara, temannya Ibu. Sebagai apa ya dia? Fasilitator, pendamping. Apa yang saya ada saya tuangkan semua. Nah beginilah guru. Kerjalah dengan ikhlas. Jangan kerja dengan tuntutan. Dengar itu. Di mana saja engkau berada, pegawai apa saja, kerja apa saja, kerja dengan ikhlas. Karena kita manusia ini mengakui adanya yang paling kuasa. Tidak hari ini engkau mendapat imbalan, mungkin bulan depan. Imbalan bukan terhadap kita, mungkin istri kita, anak kita. Siapa-siapa yang bekerja dengan ikhlas, hasilnya akan kita lihat di kemudian hari. Jangan kerja ini uang saya mana, ini kerja mana uang saya makan dengan apa? Ya tidak boleh. Itu adalah pembicaraan atau cerita-cerita dari zaman dulu di ibu kita. Saya semasa guru kelas, saya menangis di ruang kantor. Saya cerita ya, karena saya melahirkan anak Ika Sekinawati, ada sakit saat itu. Saat itu kepala sekolah masuk. Saat itu saya malu dan menangis. Sekarang tidak, enjoy saja yang terlambat. Banyak izin banyak ini. Nanti ke depannya saya bilang ya, kalau dia tekad dari awal, insya Allah. Saya menangis malu kalau saya di kepala sekolah masuk. Saya beri alasan, papa saya punya anak sakit. Sebelum alasan, dia tidak tahu dia masuk. Terus dia bilang, ibu besok lusa dengan ibu punya keikhlasan, ibu bisa jadi orang baik. Alhamdulillah, amin. Orangnya sekarang itu masih ada. Saya tetap ingat dia arahkan saya di kantor itu. Saya menangis. Ibu kenapa menangis? Saya minta maaf Pak, saya bukan sengaja. Saya punya tugas, saya sudah diberi gaji. Ingat loh, walaupun 5 rupiah orang sudah diberi kita gaji. Saya lihat watak ini bekerja dengan tidak ikhlas. Saya kalau sudah emang mesti memecat, tahu sendiri. Saya tidak mau tahu. Nah, baik itu di lingkungan sekolah, baik itu di rumah, di lingkungan keluarga, maupun di organisasi dalam kampung atau di lingkungan. Watak seseorang tidak sama. Itu adalah kodrat dari Yang Maha Kuasa kepadanya. Tetapi kita semua manusia sadar, oh dia begini. Jadi berteman dengan orang, siapa itu dia, kita mempelajari sifatnya. Berikut, yang kita kembali lagi ke laptop, berkolaborasi. Alhamdulillah, Ibu sudah memberikan yang begini. Kita tahu dari awal tadi Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantara, ya. Jadi setiap tanggal ini kita memperingati Hari Pendidikan karena dialah pendidikan kita di Indonesia ada, ya. Berikut untuk kolaborasi, saya kira apa yang dipaparkan oleh Bu Fit mengenai apa maunya, apa tujuannya. Marilah kita sama-sama di dalam kelas kita. Walaupun kelas 1 dan kelas 4 itu bagus juga. Sebelum kita memasuki kelas 2 dan kelas, kita sudah melewati jam yang kita pulang. Tetapi saya masih kerja untuk menulis buku induk karena saya tadi datang terlambat. Ingat, bekerjalah dengan ikhlas, itu intinya. Bekerjalah dengan ikhlas, patuhilah semua perintah. Oke. Kita ini guru, jangan suka menipu. Berkata itu adalah doa. Tidak sakit, tahu sakit. Lanjut saja. Saya ini ada urusan ini, ada urusan ini. Tidak usah. Saya sakit, padahal aku berkeliaran.
di pasar, di mana-mana. Tapi saya di sini selama ini masih wajar-wajar saja ya. Yang sakit bilang sakit, urus nikah anak, urus keluarga sakit, urus. Tidak pernah saya bilang, kau urus terus sih, tidak datang terus. Sekarang sini, kecuali hal-hal yang mendadak. Ya, jadi hal-hal yang mendadak, minta maaf kalau saya agak keras, ini watak saya. Ya, untuk itu kepada Pak Dato dan kita semua, terima kasih atas undangan saya untuk mendukung Ibu Fit. Kita sudah hadir bersama-sama kecuali yang sakit. Hanya kepada Allah kita memohon, apa yang kita sudah duduk, Allah membalas kita dengan mungkin rezeki, dengan mungkin kesehatan ya. Semuanya kita kembali kepada yang kuasa. Marilah kita untuk bersama-sama berkolaborasi apa yang disampaikan oleh Ibu Fit. Jangan lupa, mungkin 2 minggu lagi kita akan mendapat tugas untuk menyusun soal semester. Karena di dalam pelaporan fotokopi itu, fotokopi juga adalah siplak. Karena banyak orang yang memberi atau melaksanakan atau tugasnya yang fotokopi dari sekolah itu banyak, maka dari fotokopi bilang sebelum bulan 12 itu fotokopinya sudah bahan. Jadi saya sudah konfirmasi dengan gugus, mungkin minggu depan kita sudah mendapat tugas untuk penyusunan soal. Sekian saja penyampaian Ibu siang ini. Bila mana ada kata-kata yang salah, itulah kesalahan saya. Yang baik dipetik, yang tidak baik jangan dibawa pulang, tinggalkan sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan guru sekalian, jadi kita ingat bahwa kerja itu adalah ibadah. Karena guru ini adalah pekerjaan yang sangat mulia. Karena pahalanya mengalir terus. Kita mengajar kepada anak-anak, sampai sekarang anak kita besok menjadi guru, itu ilmunya tidak akan mati. Terus mengalir terus. Dan pahala yang akan mengalir pada diri kita akan mengalir terus di dunia dan di akhirat. Itu adalah kita punya guru, punya profesi itu sangat mulia bagi kita. Kita tepuk tangan bagi guru kita ini, mulia hebat. Jadi perlu tadi motivasi intrinsik dari dalam. Kalau motivasi dari luar seperti Bu Kepala sampaikan, kita terapkan, kita pikirkan baik-baik dalam pikiran kita tanamkan, renungkan kembali di rumah. Kita bagaimana apa yang saya harus perbuat, karena bukan untuk diri kita tapi untuk anak didik kita. Bagaimana kita mencerdaskan mereka, bagaimana kita membangkitkan minat mereka, bagaimana menjadi mereka anak yang lebih baik lagi untuk masa depannya mereka. Kemudian saya minta tadi jangan lupa guru-guru membuat keyakinan kelas di setiap kelasnya, ditempel di papan, kemudian ditandatangani. Siapa tahu besok-besok ada guru pendamping atau fasilitator yang datang, oh ternyata sudah ada. Nah, kemudian untuk kepala sekolah juga, di sekolah juga kita membuat sebuah keyakinan kelas di poster, itu yang keyakinan sekolah kita. Nah, jadi kata-katanya tidak boleh bersifat untuk kepatuhan, tidak boleh untuk ini sebuah aturan yang tidak boleh. Kita harus menggunakan kata-kata yang bisa mengajak anak-anak kita untuk berubah. Kemudian nanti kita akan membuat keyakinan kelas. Untuk apa? Supaya anak-anak tahu budaya positif yang ada di kelas kita. Supaya anak-anak bisa mematuhi dan menerapkan apa-apa saja budaya positif yang anak-anak kehendaki. Sudah mengerti? Sudah. Ya, sekarang Ibu akan
ada yang sama ya, datang ke sekolah tepat waktu. Jadi keyakinan yang kedua itu tepat waktu datang ke sekolah. Setuju atau tidak? Setuju. Yang kedua apa lain? Tepat waktu dan aktif di kelas. Ya. Tahu yang kedua apa? Ya, yang kedua kita tulis tepat waktu dan aktif di kelas. Yang ketiga apa? Ya, ada di sini mengerjakan tugas. Ya, betul, mengerjakan tugasnya tepat waktu ya. Yang ketiga apa? Mengerjakan tugas tepat waktu. Terus yang keempat apa? Sesudah belajar. Itu setuju, sepakat? Sepakat ya, yang sudah seperti anak-anak buat tadi. Yang kedua, tepat dan tepat waktu ya. Sekarang kita membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang kita sudah sepakati yang bersama. Apa yang pertama dia? Ya, berdoa sebelum dan sesudah belajar.